Halo, kami kelompok 1 subkelompok 2 akan membahas mengenai literasi digital yang digunakan dalam penyelenggaraan infrastruktur di Kementerian PUPR. Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Hal ini sangat diperlukan dalam proses mendukung penyelenggaraan infrastruktur dalam menerapkan transparansi dan mempercepat proses infrastruktur. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis peran aplikasi literasi digital e-monitoring dan LPSE dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR. E-monitoring adalah suatu sistem pelaporan secara elektronik yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan konsistensi dan akurasi karena data didapatkan langsung dari pelaksana di lapangan. E-monitoring mengatasi permasalahan di Kementerian PUPR terkait yang pertama, format laporan yang beragam berkaitan dengan pengguna laporan tersebut, sehingga sangat memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses kompilasi. Yang kedua, laporan yang diterima tidak konsisten setiap bulannya, terutama berkaitan dengan progres keuangan. Yang ketiga, laporan yang diterima menunjukkan ketidakakuratan data antara laporan yang diterima dengan kondisi sebenarnya. Yang keempat, terjadi keterlambatan penyampaian laporan, bahkan ada yang sampai 2 bulan berikutnya, sehingga laporan progres tidak mencerminkan keadaan terkini. Samping permasalahan-permasalahan di atas, kecepatan, ketepatan, dan data terkini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam menyiapkan laporan progres pelaksanaan anggaran baik kepada pimpinan kementerian maupun instansi eksternal terkait, sehingga sangat dibutuhkan suatu alat bantu untuk mengatasi semua hal tersebut. Adapun manfaat atau tujuan e-monitoring adalah untuk mempermudah pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian program. Yang kedua, perubahan pagu dan target capaian. Yang ketiga, proses pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, progres pelaksanaan. Yang kelima, deviasi antara rencana dan realisasi. Yang keenam, permasalahan dan upaya penyelesaiannya. Dan yang terakhir, prognosis penyerapan. Aplikasi yang kedua adalah LPSE, yakni layanan pengadaan secara elektronik. LPSE merupakan bentuk pengadaan barang dan jasa yang memfasilitasi proses lelang secara elektronik. Tidak hanya di Kementerian PUPR, LPSE dibentuk di seluruh kementerian atau lembaga, satuan kerja perangkat daerah, serta institusi lainnya. Pada LPSE Kementerian PUPR, terdapat menu cari paket untuk melihat pengadaan melalui tender dan non-tender. Untuk dapat mengikuti proses tender atau non-tender pengadaan barang dan jasa secara elektronik, penyedia harus mendaftar di LPSE agar dapat memiliki hak akses. Pada LPSE Kementerian PUPR juga terdapat menu regulasi untuk membaca peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa. Adanya LPSE membuat semua pihak, baik individu ataupun kelompok, memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses lelang asalkan memenuhi kualifikasi. Selain itu, LPSE membuat sistem lelang menjadi lebih transparan sehingga menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian video mengenai e-monitoring dan LPSE, aplikasi yang diluncurkan Kementerian PUPR dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan menjaga transparansi dalam proses penyelenggaraan infrastruktur.